Pertanyaan pertama, mengapa presiden selalu orang Jawa padahal bahasa itu berasal dari Melayu? Kalau untuk pertanyaan ini, saya kira antara bahasa dan antara politik itu dua hal yang tidak bisa dijadikan satu ya, walaupun sebenarnya di dalam politik itu selalu ada bahasa-bahasa yang digunakan begitu, dan kadang bahasa juga merupakan sebagai alat untuk berpolitik. Akan tetapi ketika ada bahasa yang awalnya bahasa Indonesia awalnya dari Melayu tapi kok kemudian menjadi presiden adalah selalu orang Jawa, itu tentu dua hal yang tidak bisa saling dikaitkan langsung begitu. Bukan serta-merta karena bahasa dari Melayu kemudian bahasa mengambil alih semuanya, oh karena Melayu maka Melayu semua, itu kan juga tidak. Jadi ada banyak hal lain yang lebih berpengaruh terhadap mengapa kok presiden-presiden kita kebanyakan dari orang Jawa begitu. Tetapi ini saya kira tidak ada kaitannya dengan bahasa Melayu. Untuk pertanyaan yang kedua, sangat mungkin karena bahasa merupakan salah satu produk kebudayaan, termasuk slang-slang tersebut. Jangankan bahasa, makanan saja bisa menjadi alat untuk mengenalkan Indonesia ke negara yang lain. Bukan tidak mungkin ketika suatu saat ada sebuah suku kata yang slang gitu ya, yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, oleh beberapa kaum golongan gitu, kemudian ternyata digunakan oleh orang asing saat pergi ke Indonesia, jadi tahu, kemudian pulang ke negaranya sering menggunakan kosakata itu. Itu bukan sesuatu hal yang mustahil, walaupun bisa jadi membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan berbagai macam hal lain untuk bisa mendukung slang ini bisa menjadi pengenal begitu. Kenapa ada yang tidak setuju? Karena pada waktu itu bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan itu semuanya kan dari bahasa Melayu. Tata bahasa yang digunakan, kemudian susastra atau karya sastranya juga dari karya sastra Melayu. Oleh karena itu ada beberapa yang merasa bahwa ini kan Melayu begitu kan. Jadi ada sedikit pertentangan dan tidak langsung menyetujui ketika itu dinamakan sebagai bahasa Indonesia, karena memang di sejarah, kalau kita melihat sejarahnya itu semuanya itu kita ambil dari tata bahasa Melayu. Tentang bahasa kedua, yang saya maksud adalah bukan bahasa pertama. Kalau bahasa pertama itu bahasa ibu. Misalnya anak-anak ketika lahir dia dibesarkan oleh keluarga yang menggunakan bahasa Jawa, maka bahasa pertamanya adalah bahasa Jawa. Sementara bahasa Indonesia yang dipelajari belakangan ketika sudah masuk sekolah itu maka menjadi bahasa kedua begitu. Jadi bahasa pertama adalah bahasa ibu dan bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah ia bisa berbahasa. Jadi tingkatannya juga lain. Kalau misalkan di bahasa ibu itu lebih pada bagaimana ia bisa mengucapkannya dan lain-lain, tetapi kalau di bahasa kedua ini ada proses pembelajaran. Di bahasa ibu tidak selalu kita belajar, kita tidak perlu belajar bahasa Jawa untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Jawa yang sehari-hari loh ya, yang sehari-hari biasa kita gunakan, bukan yang kromo inggil atau bahasa Jawa kuno begitu. Jadi kalau bahasa kedua adalah bahasa yang kita pelajari secara sadar. Mengapa banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia? Karena belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Ada berbagai alasan. Misalnya adalah alasan geografis, karena wilayahnya jauh dari orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia, dan di tempat tersebut tidak terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia, tidak terbiasa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, tidak biasa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, maka akan sulit bagi warga suatu daerah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Caranya, kalau teman-teman sebagai mahasiswa begitu,
ketika misalnya suatu saat teman-teman KKN di tempat yang terpencil yang di sana masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa mulai mengenalkan bahasa Indonesia melalui saluran-saluran kebudayaan. Apa itu? Misalnya melalui televisi, siaran televisi atau siaran-siaran video. Kemudian teman-teman juga bisa sebelum mengajak berbicara begitu kita tampilkan film-film berbahasa Indonesia, kemudian kita ceritakan itu tentang apa, dan membuat mereka untuk tertarik untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, tidak ada paksaan gitu. Sebaiknya tidak ada paksaan bagi masyarakat terutama di daerah-daerah yang terpencil begitu, misalnya yang masih menggunakan bahasa daerah untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena sebenarnya bahasa daerah ini juga dilindungi keberadaannya. Mengapa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kita berbeda padahal kan dulunya sama ya? Baik, perbedaan tersebut disebabkan salah satunya oleh adanya kata-kata serapan. Seperti teman-teman ketahui, bahasa Indonesia yang sekarang ini kita gunakan tidak hanya bahasa Melayu saja, tetapi di sana ada beberapa serapan dari kata-kata berbahasa Belanda, kemudian kita juga mengambil dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Sanskerta, dan dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, sehingga akhirnya bahasa Indonesia kita saat ini berbeda dengan bahasa Melayu, Upin Ipin misalnya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional membutuhkan waktu yang lama dan memang prosesnya panjang karena berkaitan dengan berbagai macam hal yang ada di dunia ini, misalnya kondisi politik, kemudian kondisi perkembangan iptek juga ya. Teman-teman barangkali tahu kalau tidak banyak buku-buku yang menggunakan bahasa Indonesia karena sumber ilmu biasanya berasal dari barat, akhirnya mereka menggunakan bahasa asing. Padahal buku-buku atau ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu sumber penyebaran bahasa yang sangat cepat. Ketika bahasa-bahasa banyak yang digunakan, misalnya suatu saat nanti ada banyak pengetahuan yang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian negara-negara lain terpaksa menggunakan bahasa Indonesia karena ingin tahu ilmu pengetahuan tersebut, maka lambat laun ia akan mempelajari bahasa Indonesia dan bukan tidak mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.